حي على الفلاح. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, salah satu hal yang spesifik atau mungkin juga hal yang istimewa yang dinisbahkan kepada pengikut Rasulullah SAW, di mana para pengikutnya termasuk kita semua diberi sebutan atau julukan dengan umat Muhammad, tidak dengan julukan kaum. Berbeda dengan para pengikut nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, pada umumnya mereka itu disebut sebagai kaum. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam, maka akan diungkapkan dengan kalimah wa idz qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata, menyeru kepada kaumnya. Atau juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama, sebutannya adalah kaum. Nabi Lut, Nabi Hud dan lain sebagainya. Salah satu penjelasannya adalah ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka itu diutus untuk kelompok atau bangsa kaum tertentu, dan syariatnya pun berlaku spesifik. Umpamanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dengan Nabi Syuaib begitu, itu kan hampir sezaman, tapi mereka berbeda kaumnya. Sedangkan Rasulullah SAW itu disebut pengikutnya sebagai umat Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu diutus dengan melintasi ras, melintasi suku, melintasi bangsa, melintasi zaman, dan melintasi tempat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut
kerasulan Rasulullah SAW itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta. Jadi Rasulullah itu bukan nabi dan rasul hanya untuk bangsa Arab, hanya untuk bangsa Indonesia gitu. Akan tetapi semua berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, yang kaum ya. Tadi saya katakan seperti Nabi Ibrahim, qad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun idh qala liqaumihi, sungguh pada diri Ibrahim itu terdapat contoh yang baik. Idh qala liqaumihi, ketika dia berkata, menyeru kepada umatnya, inni bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, aku berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi Ibrahim tadi mengatakan idh qala liqaumihi. Nah, Rasulullah SAW itu adalah nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia, melintasi ras, suku, bangsa, zaman dan tempat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu identik dengan Arab, itu salahnya melebihi 100% gitu ya, melebihi 100%. Justru Rasulullah SAW diutus antara lain adalah untuk juga meluruskan penyimpangan akidah musyrik, politeistik yang dianut bangsa Arab ketika itu. Jadi mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam Rasulullah SAW itu. Nah, makanya Rasulullah itu, umat Rasul itu, pengikut Rasul itu sebenarnya umat. Secara harfiah kata ummatun itu secara arti umum, terma generik, itu adalah setiap kumpulan ya, yang mereka berkumpul karena ada satu urusan, satu persoalan yang dituju, itu secara umum arti ummatun itu. Nah, namun yang menarik tentunya ada pertanyaan di sini, kenapa mereka berkumpul dan urusan apa? Saya mencermati ada satu penjelasan kenapa pengikut Rasulullah SAW itu disebut umat. Katanya ini dari akar kata dan memang setelah saya periksa penjelasan dari pakar bahasa Al-Quran Ar-Raghib Al-Isfahani, memang akar katanya dari artinya ibu. Jadi ini tidak kebetulan karena Desember hari ibu gitu ya. Tuh ibu. Jadi jadi ummatun. Ada jamannya, ada umamun. Ya, makanya bahasa Arabnya BBB al-umam al-muttahidah. Perserikatan bangsa-bangsa. Nah, ibu itu, induk ini adalah satu-satunya manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipi, dianugerahi namanya rahim. Hanya seorang ibu yang punya rahim. Bapak-bapak tidak. Bapak tidak. Secara harfiah arti rahim itu kan kasih sayang.
Ini hanya ibu tuh yang memiliki pusat kasih sayang. Makanya ada kata silaturahim, silaturahim. Sehingga ada yang mengatakan jangan silaturahmi katanya. Kalau silaturahmi mah menyambungkan perut, maka mami kempal silaturahmi mah kedah ayat tuangan wae gitu ya. Kan di kita begitu. Ya, kalau sudah pakai akhiran an harus ada makanan. Syukur dengan syukuran dua hal yang berbeda. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu udah paham tuh. Ya, kalau kita bersyukur artinya membuka diri atas segala anugerah kenikmatan yang diberikan kepada kita agar bisa dinikmati oleh yang lain. Jadi orang yang bersyukur itu adalah membuka diri atas kenikmatan. Bersyukurnya orang yang berilmu adalah dengan mengajarkan. Makanya Rasulullah mengatakan la'anallah ala man katamal ilm. Allah melaknat bagi siapa saja yang menyembunyikan ilmu. Jadi sebarkan saja. Ilmu itu tidak akan pernah berkurang. Semakin diajarkan, semakin disampaikan, itu akan bertambah. Bersyukurnya orang yang dianugerahi harta juga dengan memberikan kepada yang lain lewat zakat, infak, sedekah. Maka arti syakara itu kan membuka ya. Lawannya kafara, menutup. Jadi orang yang diberi anugerah harta ya berikan. Likaila takuna dulatan baina aghniya'i minkum. Supaya harta itu tidak terkonsentrasi di kelompok tertentu. Katanya, kata para ahli, sekarang ini di Indonesia agak kurang makmur. Nah, karena terkonsentrasi. Ya, bayangkan saja, katanya 80% tanah gitu ya, itu hanya dimiliki oleh segelintir, ada jutaan hektar mereka, sementara sebagian besar hanya untuk memiliki 150 atau 160 meter persegi dia harus mencicil 20 tahun. Padahal dulu kita merdeka itu kan bukan begitu ya. Bahkan saya pernah membaca katanya yang lahir tahun 95 ke atas itu beberapa tahun ke depan terancam atau potensial untuk tidak bisa memiliki rumah karena mahal. Ya, itu cicilannya bisa mungkin sekitar 15 juta berapa begitu. Siapa yang memiliki gaji pertama 35 jutaan? Kan susah kan ya? Susah. Nah, jadi orang yang punya harta syukurannya likaila takuna dulatan baina aghniya'i minkum, supaya tidak terkonsentrasi. Syukurannya orang yang diamanahi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mendedikasikan kekuasaannya itu untuk kepentingan umum ya, amrul ammah. Jadi yang namanya pemimpin itu adalah mereka yang paham kepentingan publik, amrul ammah ya. Dan itu bentuk syukurannya. Makanya orang yang diamanahi kekuasaan, dia harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau orang yang diamanahi kekuasaan tapi dia belum selesai dengan dirinya sendiri, maka terjadi yang disebut dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya togho. Dan togho itu adalah karakteristik dasar manusia menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya kutipkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 6. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan melebihi batas, sewenang-wenang, togho. Togho itu ibu-ibu, bapak-bapak, arti awalnya ini gelas, kalau kapasitasnya 500 mililiter, kemudian diisi 700,
maka akan tumpah. Itu togo artinya, leber, luber. Maka air yang tumpah itu mubazir, semakin banyak bisa jadi banjir. Yang namanya banjir membahayakan. Nah, banjir kekuasaan itu namanya togo. Ar-ra'ahu staghna, apabila dia merasa tidak membutuhkan yang lain, terus dia merasa lebih dari yang lain, dia akan sewenang-wenang. Orang yang merasa ilmunya lebih dari yang lain sehingga tidak membutuhkan masukan pasokan ilmu dari yang lain, maka dia akan sewenang-wenang dengan ilmunya. Orang yang sewenang-wenang dengan ilmunya itu namanya penipu. Gak ada penipu yang bodoh. Penipu itu pandai, hanya minus iman. Yang bodoh itu di mana-mana juga yang tertipu. Itu bapak-bapak ibu merasa tertipu nggak? Minimal 5 tahunan sekali gitu ya, minimal. Ya minimal lah di situ ya. Jadi gak ada penipu yang bodoh. Pinter sekali dia itu. Ya. Bahkan dalam bahasa yang sangat jelas tuh penipu itu kan munafik gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Singkatnya, kalau kamu melihat tuh para penipu itu, kamu terpukau. Penampilannya elegan. Penipu itu gak pernah ada yang kumal gitu. Kumal ya, gak enak dipandang lah, tidak good looking. Penipu itu good looking, good looking sekali, rapi, harum. Tapi jangan sampai begini, saya takut disebut penipu nih, gak harum gitu, bukan begitu maksudnya. Tapi beda harumnya penipu dengan harumnya kita yang bersih kan begitu ya. Mereka artifisial kan begitu. Nah, itu syukur tuh ya. Jadi kalau syukuran di kita, syukuran, nah, kena ayat konsumsi. Ya. Kalau tahlil dengan tahlilan dua hal yang berbeda. Nah, kalau tahlil itu kan kita mengucapkan kemana saja. Tapi kalau tahlilan harus menunggu yang meninggal dunia dulu kan gitu ya. Gitu ya. Kalau ngaos ya ngaos kecukuran kan, tapi upami pengaosan ibu-ibu sok kedah aya wae tuangan itu ya jelas. Itu di kita tradisinya ya. Nah cenah syukuran teh ieu mah tiisen. Kan gitu ya, tradisi itu. Makanya tradisi itu ya pakai akhiran an gitu ya kita, sehingga antara kajian dan pengajian itu menjadi turun itu apa namanya kualitasnya ya. Kalau kajian masing-masing membawa modal, masing-masing membawa referensi sehingga mengkaji. Kalau pengajian, pengaosan yang bawa modal cuma pembicara, jadi yang lain mustami. Makanya mau ngerti mau tidak, yang penting dapat berkah gitu. Ari pengaosan mah cenah teu ngartosna wae oge terus kenging berkah. Aduh, pantesan atuh ya orang jadi bodoh seumur hidup kalau gitu ya. Nah, jadi bios teu ngartos oge, teu ngartosna wae oge terus kenging berkah. Saya suka menyindir begini ya. Sedang bagaimana ini pekajian fikih, tiap kali anak lahir selalu bertanya kepada ustaz ya, bertanya tuh pada ustaz, Ustaz kalau bayi yang laki-laki itu akikahnya berapa gitu, berapa kambingnya gitu ya, 1 atau 2 katanya. Ini bayi yang lahirnya itu bayi ke-7. Kalau dia menanyakan bayi yang kedua masih bisa dipahami. Ini bayi ke-7 pasti nanya. Berarti ngaosna ya mah tabarruk kungkul gitu ya. Ini anak ke-7 masih nanya gitu.
Jadi dia sendiri belum tidak menjadi fakih gitu dengan kajian fikihnya ya. Atau nuka 7 nanti ke 8 nanya lagi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Rahim kan tadi ya, rahim, kasih sayang kan. Terus hanya seorang ibu yang punya situ. Bapak-bapak tidak punya. Silaturahim, menyambungkan kasih sayang. Kenapa kemudian dari kata itu yang pemilik rahim jadi ummatun, umat. Jadi yang menyambungkan hubungan anak dan ibu dan anak, hubungan abadi tanpa henti, tanpa batas, tanpa kalkulasi, itulah karena rahimnya itu, kasih sayangnya itu. Makanya kalau kasih sayang bapak-bapak terhadap anaknya, katanya, dan saya juga merasa karena sudah jadi bapak, tinggal jadi kakek aja, ya belum. Itu katanya relatif formal, rasional kalau bapak-bapak gitu. Ya. Ibu-ibu itu emosional, sentimental gitu ya. Ini saya rasakan sekali. Saya ini sudah usia 50 berapa sekarang ya? 56 begitu. Saya lupa lagi ya, 56 gitu. Ibu saya sudah 81 tahun masih ada. Kalau ke Bandung, dia selalu membawa makanan yang menjadi favorit waktu saya kecil gitu. Saya juga sebetulnya bisa beli makanan itu gitu, tapi selalu bawa. Makanya saya pasti makan tuh kalau dibawa oleh ibu saya. Mau berapa saja itu ya. Jadi dia itu ingin ke Bandung hanya menyampaikan makanan itu tuh yang dulu dia betul kecil. Gak ada bapak-bapak nu gitu. Bapak-bapak meli di situ. Gak ada ibu situ. Dan sekarang saya juga punya istri yang punya anak, sama tuh situ. Kalau saya simpel-simpel aja, ibu itu lain. Bayangkan saya sudah 56 tahun, anaknya sudah pada dewasa, dia masih membawa tuh makanan yang mungkin 50 tahun yang lalu gitu ya, yang di situ bawa, hanya untuk membawa itu. Kadang-kadang juga disimpan di tasnya. Iya cina ya, gitu. Ibu itu yang menyambungkannya itu karena saya lahir dari rahim ibu. Di situ pusat kasih sayang, rahim. Itulah yang kemudian dimanapun pada saat apapun saat goreng-goreng naonnya anak gitu ya, oleh ibunya itu tidak ada yang tidak kita ya. Itu silaturahim yang menyambungkannya itu karena semuanya kita keluar dari rahim ibu. Jadi hubungan anak dan ibu itu hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang yang spesifik, tidak tergantikan, tidak bisa diberikan oleh yang lain. Ibu itu. Nah nanti kita nyambung ke kata umat itu. Ketika saya di pesantren dulu, ini diberi penjelasan, masih ingat sampai sekarang. Ketika ustadz saya itu memberikan contoh hubungan silaturahim ibu dengan anaknya itu. Saya tidak tahu apakah cerita ustadz saya ini cerita imajiner gitu ya ataukah nyata, tapi mendalam sekali bagi saya dan mungkin di dunia nyata ini terjadi. Katanya ada ibu tuh, dia sudah mengizinkan ya, memberi bekal doa, katakanlah dari Tasik itu pergi ke Bandung anaknya. Orang Sunda, orang Tasik, Kapungkur nyebutnya nyaba ya, untuk mencari penghidupan di sini. Kebetulan ibunya itu buta huruf. Kalau dulu kan biasa ibu buta huruf ya. Tapi dari ibu buta huruf itu
lahir manusia-manusia hebat. Ya. Kalau kita nggak tahu itu, ini ibu-ibu kita itu luar biasa, termasuk yang buta huruf itu. Nenek saya dulu hanya bisa membaca huruf Arab aja, gitu. Dia nyaba ke Bandung. Ternyata di penyabaannya itu dia dagangnya rugi, dan dikirim surat kepada ibunya menceritakan seluruh penderitaannya itu. Mau pulang malu, tidak pulang yang menderita dia. Kan ibunya buta huruf, katanya minta dibacain sama tetangganya. Ari nu macana mah ngagorolang we sugan aya curut-curut cisoca gitu. Jika pembaca berita di televisi mau ada bencana Semeru sugan aya, mau bencana apa ayat anu ngiring nangis gitu nggak ada, dia datar aja, bisa-bisa dipecat tuh kalau pembaca berita di televisi baperan gitu ya, nanti menangis di belakang aja gitu ya. Dulu baca itu, ini si tetangganya ngaguluyur we. Tapi eta ibuna anu buta huruf nu teu tiasa maos, yang tidak bisa membaca langsung. Dari redaksi dari kalimat awal itu sudah merbei gitu cisocana teh kabayang putrana di panyabaan geus teu boga duit, cek paribasana nyiruruk ge mungkin di mana di emper Masjid Istiqomah ge di mana ya, terbayang toleh ibunya ngagukuk ibu. Tapi nu bacana mah anger. Kenapa yang baca surat yang tadi tidak keluar air mata? Tidak ada silaturahim yang ngomongkan itu. Kenapa ibunya meskipun hanya dibacakan akan tetapi air matanya semakin deras? Silaturahim itu yang menghubungkan, itu pusat kasih sayang itu. Nah makanya dari kata ini kemudian ditarik menjadi ummatun. Jadi umat Muhammad itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang satu dengan yang lainnya. Hubungan yang satu dengan yang lainnya itu seperti hubungan induk, ibu dan anaknya. Nah kalau umat Muhammad itu yang menghubungkannya adalah tauhid. Itu yang menjadikan kita bersatu sebagai umat. Bukan saya bersatu di sini umat Islam di Indonesia ya karena kebangsaan atau bahasa dalam panggilan umat itu, tapi tauhid yang menyambungkannya satu dengan yang lain, bahkan yang menyambungkan kita dengan umat-umat sebelum kita, umat-umat yang akan datang, begitu. Nah makanya dalam banyak hadis disebutkan bahwa umat Rasulullah itu, orang yang beriman itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu dipersatukannya oleh apa? Oleh tauhid yang menyatukan kita itu. Jadi dimanapun berada, penderitaan orang yang berada pada kalimat tauhid, pada garis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu akan tersambungan penderitaannya. Kenapa kemudian umat Islam itu sangat sakit sekali dengan penderitaan yang di Uighur, saudara-saudara kita di Palestina, karena tauhid lah. Kan kita juga tidak mengerti bahasa Uighur ya, akan tetapi bahasa tauhid lah yang menyebabkan kita nyambung kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Ini yang namanya fikih itu kan akwal ya, akwal pendapat gitu. Jadi gak mungkin fikih itu ada satu ya. Masa zaman Rasul ada berani-beraninya? Makanya zaman Rasul tidak ada komisi fatwa ya, zaman Rasul gak ada komisi fatwa di situ. Jadi kalau ada sahabat datang pada Rasul, Rasul tadi saya begini, maka kata Rasul diluruskan begini, ya sudah selesai ya. Gak ada yang mengatakan ini Rasul ini pendapatnya gak bener nih, mana ada yang berani segitu ya. Itu. Kata Rasul, bagaimana tidak menakjubkan keimanan kalian? Aku dibimbing terus. Akhirnya hands up, angkat tangan tuh para sahabat. Jadi ya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Rasulullah, yang paling menakjubkan keimanannya adalah
umat min ba'di, setelah aku dan setelah kalian. Mereka tidak bertemu dengan aku, tidak bertemu dengan kalian, tidak bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan tabi'ut tabi'in, hanya mendapati tulisan, katakan itu Al-Quran, kemudian disampaikan oleh para ulama warasatul anbiya, beriman. Itulah yang menakjubkan, kata Rasulullah. Mudah-mudahan termasuk kita semua, mudah termasuk kita semua. Menakjubkan. Saya kadang-kadang dalam hati juga bergumam, ya, untung gak ketemu saya dengan Rasul. Kalau ketemu jangan-jangan saya jadi pengikut Abu Jahal. Berat sekali kan itu dengan Rasulullah itu. Berat sekali. Mungkin saya ketika diajak untuk berperang begitu, waduh, saya belum nikah nih, nanti gimana kalau meninggal duluan, kan begitu ya. Berat sekali pada zaman Rasulullah. Bahkan saya kadang-kadang juga ya merenung juga, mau kan ibadah haji ya. Kau udah 2 tahun enggak tuh? Ya. Wah. Katanya Kota Bandung tuh waiting listnya berapa ya? Ada yang menyebut 17-18 tahun gitu. Jadi yang daftar usia 50 tahun saja, kan nanti berangkat usia 67. Ya mudah-mudahan pomi sehat keneh ya. Dulu pada zaman Rasulullah ternyata ibadah haji tidak mudah itu. Pertama kali disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah, itu diboikot sama Arab Quraisy Mekah karena tempatnya di Mekah, tidak diizinkan. Tapi setelah berunding Rasulullah dengan para sahabat, akhirnya pergi, tapi tetap diinteli kan, karena bermusuhan ini. Akhirnya diketahui, maka Rasulullah kemudian berkemah di suatu tempat yang namanya Hudaybiyah. Suatu Hudaybiyah. Dan tidak jadi. Tidak jadi. Itu yang sangat terpukul sekali itu yang sahabat-sahabat muda. Yang sahabat muda itu. Sahabat muda mah inginnya, udah capek-capek nih Rasul gitu. Kita perang aja kan begitu ya. Kita perang aja. Sehingga terjadi satu peristiwa yang cukup memukul Rasulullah pada waktu itu. Karena tidak jadi, jadinya Rasulullah memerintahkan untuk tahallul. Dia itu. Gak ada satupun yang mengikuti perintah Rasul. Rasul merasa gagal ketika dia sebagai Rasul, perintahnya tidak diikuti. Rasul maskul sekali dan beliau akhirnya masuk ke tenda istrinya ikut. Dengan muka yang penuh kesedihan begitu ya, perintahnya tidak diikuti, khususnya yang muda-muda tuh, memukul sekali bagi Rasulullah. Sehingga istrinya bertanya, ada apa Rasul? Itu saya perintahkan untuk tahallul, gak ada satupun yang mengikuti, saya gagal bagi Rasul. Istri Rasul itu ternyata perempuan itu cerdas ya. Kalau sebetulnya perempuan itu cerdas, kalau dia kelihatan bodoh itu hanya menghargai suaminya aja sebetulnya. Dan cenah lalaki mah lamun kaluhuran ku istrina teh sok ngambek gitu ras gue ya. Iya. Sok ngambek hayang wae segalanya ho gitu. Jadi sebetulnya perempuan itu pengorbanan yang luar biasa, termasuk api-api bodoh gitu ya, untuk pengen gitu, api-api bodoh itu. Kayaknya jangan macam-macam sama istri itu. Masuk juga istri itu baru dia akan keluar dompetnya, kalau dompet suami udah kosong. Istri mah aya wae, gitu ya. Aya wae teh. Kekepelan ya bahasa itu namanya, kekepelan. Namanya kekepelan, gorehel bahasa Sunda ya, susah bahasa Indonesia. Nah, betul sih teh biasanya ya karena aya kekepelan, gorehel. Bisa gorehel ageng, bisa gorehel alit ya. Kata istri Rasul, bagaimana Rasul? Gak usah diperintah lagi. Kalau perintah 1-2 kali tidak diikuti, bahasa Sunda namanya camal gitu ya, udah inflasi. Jadi beri contoh saja. Kartos ku Rasul.
rupina ya tampaknya. Terus oh iya, kan keberhasilan Rasulullah berdakwah 23 tahun itu dengan contoh. Dan contoh Solo itu dengan contoh. Saya teringat penjelasan ini, penulis buku ya, itu tahun 80-an dulu diterjemahkan oleh mantan sekjen PBNU dulu, Pak Mahmud Junaidi, orang Bandung, menjadi 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart penulisnya, dia Kristen, tapi menempatkan Rasulullah ranking 1, Yesus ranking 3, Isaac Newton ranking 2. Diprotes. Tapi Michael Hart punya alasan. Begini alasan saya. Muhammad itu mengajarkan ajaran Islam dari A sampai Z, dan dia melakoni semua. Kalau Yesus kan gak pernah nikah, seperti itu. Kan keburu dibunuh, disalib, kan begitu ya. Gak pernah punya anak, kan nikah juga enggak. Kemudian gitu, kira-kira gitu. Muhammad mengajarkan tentang rumah tangga, dia nikah. Mari istrinya langkung tiji deh. Rasul itu. Jadi jangankan istri hiji, lebih dari satu dia urus. Dari orang tong boro 2 hiji bae teu urus, atau si hiji lah. Ini sangat senang sekali ibu-ibu itu. Muhammad menikah. Jadi ketika kalau Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, mungkin Rasul mengatakan berumah tanggalah kalian sebagaimana kalian melihat aku berumah tangga. Didiklah anak sebagaimana kalian lihat aku mendidik anak. Rasul mengajarkan bagaimana mempertahankan kebenaran, termasuk pada satu saat ketika kebenaran itu tidak bisa dipertahankan kecuali lewat peperangan, Rasulullah lakukan. Dan beliau menjadi panglima perangnya. Sehingga ada istilah spesifik untuk perang yang dipimpin oleh Rasul, namanya Ghazwah. Kalau dipimpin oleh sahabat namanya Sariyah. Muhammad memimpin. Jadi Rasulullah itu lembut, tapi ketika mempertahankan kebenaran harus dengan ketegasan. Rasulullah tegas. Masa di dalam perang punten abdi bade ngabunuh emal jadi atuh. Kadang-kadang kita tidak komprehensif memaknai kelembutan Rasul menjadi kelembekan. Rasulullah tegas. Beliau diberi proposal, Muhammad, sudahlah sekarang 1 tahun kami ikut ajaran engkau, dan tahun berikutnya kau ikut ajaran kami. Itu sebuah tawaran yang sangat toleran. Ya, tawaran seperti itu, dan siapapun ya, karena dakwah itu kan berat, tawaran itu menggiurkan. Tapi Rasulullah tegas, tidak dikurangi sedikit pun perintah dari Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan seterusnya. Tegas Rasulullah. Nah, jadi kata Michael Hart, kenapa aku menempatkan Muhammad? Karena Muhammad itu ajarkan Islam dari A sampai Z. Z-nya itu diakhiri dengan pidato wada, ya, pidato perpisahan Rasul, dan kemudian yang turun wahyu, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan, disampaikan. Dan itu pertanggungjawaban kepada umat. Bahkan Rasul sampai nyebut begini, apakah ini sudah aku sampaikan? Umat yang hadir pada waktu itu mengatakan, bala syahidna, kami menyaksikan engkau sudah menyampaikan ini. A sampai Z 23 tahun. Jadi Rasulullah itu tidak hanya menjelaskan Islam, tapi menghadirkan Islam. Menghadirkan Islam. Makanya Rasulullah kalau khutbah agak panjang-panjang. Saya pun tidak ingin panjang-panjang, takut tidak mencontoh Rasul ya. Gak ada yang panjang-panjang khutbah Rasul itu. Makanya semua pembicaraan Rasul dengan sangat mudah direkam oleh para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Ra'aitu Rasulullah SAW begitu. Muadini, tidak ada satu figur pun di dunia ini yang dari ucapannya dari bangun tidur sampai tidur kembali yang semuanya masuk di memori para pengikutnya kecuali Muhammad. Tidak ada. Hanya satu figur itulah.
Kenapa saya katakan tadi? Karena Rasulullah mengajarkan Islam dengan menghadirkan Islam, bukan hanya jelas. Kasauran para sepuh mah sanes wae kahartos tapi karaos. Upami tos hadir mah karaos, upami kahartos unggul mah janten teu karaos-raos gitu. Nah, makanya usul dari istrinya ini kalau Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meminta agar beliau ditahlik di dugulan. Dugulan Rasulullah. Tahallul tuh. Tahallul itu artinya kalau secara hukumnya perbuatan yang menandai selesainya satu peribadahan. Ya, itu dalam haji namanya tahallul. Di dalam sholat tahallulnya dengan salam. Makanya ihramnya dengan takbir, disebut takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau di dalam haji ada ihlal haji, labbaik Allahumma hajjan. Dalam umrah ada umrah, labbaik Allahumma umratan kan situ. Salat takbiratul ihram. Nanti tahallulnya bukan dengan ngagondolan. Lamun salat tahallul di dugulan irah moal jadi-jadina urang atuh. Ya Islam enggak mungkin Islam begitu. Kabayang orang dugul ngapoe. Ya. Makanya tahallulnya salat dengan salam. Sehingga salam di dalam salat fungsinya litahlil, untuk menunjukkan selesai sholatnya. Makanya gak perlu dijawab assalamualaikum tekedah waalaikumsalam, nggak usah. Itu salam fungsinya lid tahlil. Kan ada salam lid doa, kita mengucapkan salam kepada saudara kita yang sudah wafat duluan. Gak perlu nunggu jawaban, mau dijawab mau. Lamun dijawab oke pasti ibu-ibu kalabur gitu ya. Itu lid doa. Ada salam liko, khotib Jumat pertama kali mengucapkan salam itu pertama kali bertemu di jalan ya. Itu tahallul Rasul di dugulan. Begitu Rasulullah digunduli breng ya, semua ikut tuh para sahabat yang tadinya mugen sekarang ikut semua. Saking gembiranya Rasul sampai Rasul kemudian spontan mendoakan kepada yang mengunduli, yarhamullahul muhallikin, semoga Allah memberikan rahmat kepada yang menggunduli. Saking ininya apa namanya, gembiranya. Dan inilah kekuatan dari contoh. Tadi mah di pewarang ku Rasul aralimun, begitu diberi contoh berang the power of contoh ini gitu ya, kekuatan contoh. Ayah beberapa sahabat yang tidak digunduli, jadi digunting aja sedikit. Ya mungkin dia masih bagus gitu bentuk rambutnya, walau alam ya. Begini ke Rasul, wal muqassirina ya Rasulullah. Kenapa kami yang sedikit tidak didoakan gitu? Rasul tekekeh, yarhamullahul muhallikin. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang menggunduli. Wal muqassirina ya Rasulullah. Ari abdi anu disati kumaha Rasul, yarhamullahul muhallikin ke Rasul. Baru kali keempat wal muqassirin. Namun terjemahkan makia nyala nu teu satika didoakeun gitu ya. Jadi rada kapaksa Rasul deh. Sampai kemudian yang menggunting sedikit itu bertanya ke Rasul, Rasul, kunaon mani sesah-sesah pisan gitu ngadoakeun nu apa? Yang disedikit. Kata Rasul, lam yasku, tah anu didugulan mah teu talangke jiga maneh. Kan ngaran ge talangke, ari pagawean talangke, ari ganjaran yang diheulakeun di situ. Lam yasku ada Rasulullah SAW begitu ya. Itu contoh tuh, contoh Rasulullah SAW. Di kekuatannya di situ. Jadi kalau saya dulu hidup pada zaman Rasul, ya kemungkinannya ada dua. Bahkan saya bukan ngikut Rasul gitu ya di situ. Nah sekarang kan nggak ada Rasulullah. Jadi kita semua ini umat Islam harus menghadirkan Islam gitu. Jadi dengan kesatuan yang menghubungkan kita ini kan dengan tauhid nih, yang mungkin itu tauhid di mana-mana. Seragam umat Islam, nggak ada umat Islam yang memiliki akidah selain tauhid. Tidak ada di mana-mana.
Yang namanya syahadat tuh sama tuh kalimat tauhid. Jadi kita semua yang dipersatukan menjadi ummatun, kasih sayang kita dengan yang lainnya itu bukan karena kita sama bahasa dalam artian bahasa Indonesia. Kalaupun umpamanya kata siapa dulu Syekh Said Hawa gitu, ada unsur-unsur pembentuk umat antara lain wahdatun fil lughah. Kesatuan dalam bahasa, dalam maksudnya bahasa di sini bukan hanya bahasa komunikasi, akan tetapi bahasa ketauhidan. Karena kan turunnya ada wahdatun fil akidah. Umat Islam itu harus memiliki akidah yang sama, wahdatun fil akidah, wahdatun fil ibadah, kesatuan dalam ibadah. Wahdatun fid dustur, kesatuan konstitusi itu Al-Qur'an. Wahdatun fil adati was suluk, kesatuan untuk apa namanya tradisi ya, adat dan suluk. Gitu. Jadi tradisi yang berbasis tauhid. Tradisi yang berbasis apa namanya nilai-nilai lokal sangat diterima oleh Islam sepanjang tidak bertentangan dengan tauhid. Jadi Islam itu sangat welcome terhadap tradisi. Makanya di dalam ajaran Islam ada dulu dari tradisi-tradisi Arab yang kemudian diterima dan diluruskan, gitu, diluruskan. Makanya di dalam kajian hukum Islam itu ada kajian khusus tentang posisi adat, al-adah wal urf, ya, tradisi bagaimana posisinya, sehingga para ulama sampai pada satu kesimpulan al-adah al-muhakkamah, tradisi di dalam Islam itu mengikat menjadi hukum apabila tradisi itu berfungsi untuk menguatkan pelaksanaan ajaran Islam, begitu. Jantan sepertosna para nikah kan serkeneh tradisi tinimbang itu namanya. Da hari nikah nama gampil sababaraha menit, mungkin hitungan kurang dari 5 menit getos sah. Eta anu awis nama tradisi. Tidak ada masalah sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan apa namanya ajaran Islam, nggak ada masalah ya. Umpamanya acena de itu mah ijab kabulna ku bahasa Arab ya, kan tidak ada perintah khusus harus memakai bahasa Arab, mah ngaku bahasa Sunda oge ya. Ijab kabul di situ ya, ijab kabul sebagai kan ijab kabul itu juga terjadi ya. Pernikahan itu kan mitsaqon walido ya, itu juga satu ikatan yang kuat situ, ada ijab kabul. Kita beli juga sekarang ijab kabul. Dulu di fikih kita belajar begini kan, sunahkeun ya, nyangakeun artosna nami barangna. Teu aya ayeuna mah nu kitu. Dina online shopping mah. Klak klik. Terus ya? Itu kesugan ibu-ibu nyarios pijit ini mangga nampi, nggak ada, langsung aja dikerjakan. Jadi fikihnya sudah betul-betul situ. Jadi bukan masalah itu, tapi substansinya kita menerimanya kan. Ibu kan di piwarang tah dina ATM ya, bade misi naon. Klik gitu. Kan bade mayar naon. Dulu zaman Rasul dan juga ada untuk pernikahan disebut dengan apa namanya badal golat. Jadi umpamanya saya di Amerika, calon istri saya di Bandung. Nah, dulu itu saya bisa mewakilkan untuk mengijab ya, mengkabul gitu, saya menikah. Tapi hanya ujub kabul, gak boleh dilanjutkan yang lain-lainnya, hanya itu aja ya, badal golat tuh ya. Kalau tidak salah Ki Abdurrahman Wahid Gus Dur dulu tuh dengan Ibu Sinta nikahnya pakai badal karena beliau lagi di Irak kalau tidak salah ya. Sekarang kayaknya badal golat sudah pakai teknologi, margi ayeuna mah tinggal langsung, ucapannya juga kan tidak ada jeda biasa gitu ya. Contoh badal golatnya nama terus langsung gitu ya, Zoom virtual begitu ya. Jadi kita umat Islam itu disebut ummatun, disatukan oleh tauhid ya. Makanya universal. Itulah salah satu ya, bukan satunya, salah satu alasan kenapa pengikut Rasulullah SAW itu kita semua disebut umat disatukan oleh tauhid. Makanya lahirlah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan berdasarkan tauhid. Itu suatu persaudaraan yang tidak artifisial,
yang tidak dibuat-buat. Kan ada orang yang bersaudara karena urusan bisnis. Lamun bisnisan oh iya geus bangkrut, tejak lain dulu deui. Enggak, kan banyak juga begitu. Tapi tauhid itu adalah satu persaudaraan yang sangat substansial, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ya, gitu. Kalau sudah terbentuk ukhuwah Islamiyah, pasti akan terbentuk ukhuwah watoniyah, kan istilahnya begitu ya. Watoni itu tanah air. Pasti terbentuk di situ. Jadi umat Islam itu pasti nasionalis. Dan Rasulullah juga itu memperlihatkan dia sebagai orang Arabnya. Dia tidak menghilangkan sebagai orang Arabnya. Ketika Rasulullah hijrah dan semakin jauh itu beliau melihat Mekah itu tempat dia lahir, dia kanak-kanak. Rasul sedih, makanya yang mengatakan menitikkan air mata. Dia harus pergi menuju satu tempat ke Madinah itu, terus meninggal, sedih karena itu adalah tanah kelahirannya. Begitu. Jadi ukhuwah Islamiyah itu pasti melahirkan watoniyah, karena itu sudah built in kita sebagai manusia. Saya ini orang Indonesia, orang Sunda, orang Tasik, rek nyarios naon wae oge, kadang-kadang saya nyarios di mana? Gitu Kang. Akang tadi teh nyarios bahasa Inggris tapi galineng nanti cenah eta mah Sunda we ka kuping iya nya atuh. Saya Sundanese English gitu ya, ini gitu. Iya, jadi Rawson we. Ya. Kan orang Singapura ge Singlish. Ada Singapura English. Nu komentar sok nganggo my name is Atif, oh, pakai gitu kan? Pakai gitu ada Korea. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Rencangan di Jawa ya no rada beletak-beletuk bahasa Inggris teu naon itu Japanese English ya, gitu enggak ada masalah. Rasulullah tuh merbai di sana tuh di situ. Saya orang Indonesia. Jangan macam-macam dengan keindonesiaan saya dan dengan tanah air saya. Ya. Itu. Rasulullah itu dia tidak kehilangan kearabannya itu beliau. Bahkan beliau pernah sedih ketika ditinggal wafat anaknya laki-laki, tinggal satu-satunya lagi itu Ibrahim wafat, dan kebetulan wafatnya pas kebetulan dengan gerhana. Kata orang-orang Arab, ini Muhammad sudah jadi keluarga yang abtar. Abtar itu kehilangan masa depan, madesuk, karena gak punya anak laki-laki. Jadi di dalam kultur world view ya, pandangan dunia Arab, kehormatan keluarga itu ada pada anak laki-laki. Jadi saya tidak punya kehormatan karena anak saya ketiga-tiganya perempuan. Untung saya bukan orang Arab, saya orang Indonesia dan Muslim. Gak ada masalah, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan itu laki-laki perempuan. Kenapa jadi lelaki? Diheulakeun min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Dan aku jadikan laki perempuan itu bersyu'ub dan kabilah. Suka diterjemahkan berbangsa-bangsa itu. Padahal itu adalah stratifikasi sosial Arab yang ada sekitar 7 atau 6 gitu. Yang paling tinggi namanya Syam, zamannya Syu'ub. Itu kumpulan dari kabilah-kabilah. Di bawah Syam itu kabilah. Yang paling bawah yang nomor 6 gitu namanya Fasilah. Gitu. Seperti Fasilah Abdullah, ayah Rasul itu namanya Fasilah. Nah di Arab gak mungkin pemimpin Fasilah bisa jadi pemimpin kabilah, kecuali kalau dia punya prestasi besar yang spektakuler. Biasanya itu dilakukan oleh laki-laki gitu. Jadi ketika satu keluarga tidak punya anak laki-laki, abtar dia. Rasulullah kan orang Arab, terpengaruh, sedih itu Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami bisa memberikan kepada engkau Muhammad itu sejumlah kenikmatan. Nah seterusnya ya, fasol biqanan, dan terakhir inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, sesungguhnya yang abtar itu adalah
yang membenci ajaran yang kau bawa, wal abtar, dia yang gak punya masa depan, bukan yang gak punya anak laki-laki. Begitu ya, makanya beruntung di Indonesia itu rata-rata nu jaranten presiden teh kaseseuranana nu seueur barangkali istrina. Bung Karno kan seueur tuh orang istrinya, Pak Harto sami, Gus Dur sadayana istri mereka ini. Jadi simkuring ge aya potongan jadi presiden, lamun ditingali tina putra nu istri unggul gitu ya, dan itu aya potongan ya. Ya hurry lah bisa dinyakeun kayak dilaporkan simkuring ya, beda nyapres gitu. Begitu ya. Nah, Rasul orang Arab, terpengaruh beliau, terpengaruh begitu ya. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa pengikut Muhammad adalah ummatun yang disatukan dengan tauhid. Itulah ya. Terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi dari ayat yang mukadimah saya sampaikan, wal takum minkum, kalian itu harus jadi ya ummatun, umat, nah, itu ya, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Di sini kata ummatun. Nah, di sini ada menarik, ada penjelasan sedikit teknis. Wal takum minkum, hendaklah ada jadi ya, jadi min, ada kata min di situ. Ada ulama yang menjelaskan bahwa min di situ katanya maknanya litab'id. Litab'id. Jadi sebagian. Jadi harus ada sebagian yang menyeru ya kepada kebaikan. Berarti yang lain tidak kena kewajiban dong gitu. Ini semacam fardu kifayah gitu. Tapi penjelasannya adalah adanya begini. Jadi ini menunjukkan bagi-bagi tugas. Mantu begitu ya. Bagi tugas, ada yang menyeru kebaikan dalam bentuk ini, bentuk ini. Des dakwah itu bukan ketika sudah dilakukan oleh satu kelompok yang lain menjadi bebas, tidak. Tapi sebagian berdakwah pada bidang ini, sebagian ini begini penjelasannya. Tapi ada yang ulama yang mengatakan min di situ maknanya syarat. Maksudnya kalian disebut umat itu apabila melakukan aktivitas-aktivitas yang mengajak dan melahirkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berarti di sini umat itu maknanya bukan kuantitatif tapi kualitatif. Meskipun banyak, tapi apabila jumlah umat Islam yang banyak itu tidak ada aktivitas-aktivitas dakwahnya, maka itu turun dari umat hanya kaum saja. Jadi umat itu pengertiannya kualitatif bukan kuantitatif. Jadi meskipun kita mayoritas, tapi semuanya kita ini adalah mayoritas diam. Ketika ada kemungkaran diam, kita juga tidak menunjukkan kepada kebenaran, kemudian kita tidak memberi contoh yang benar, maka kita ini bukan umat sebetulnya. Karena umat itu pengertiannya kualitatif, berbasis kepada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin berkualitas amar ma'ruf nahi mungkar kumpulan dari umat Islam, maka semakin berkualitas pula umat itu ya. Jadi mari kita merenung, jangan-jangan sekarang mayoritas dalam artian yang harfiah, hanya jumlah dan minus aktivitas keumatan. Nah makanya ini saya akan dikasih tema di penghujung tahun. Nah itu ya. Jadi satu kata yang saya katakan, mari kita sekarang umat Islam untuk menghadirkan Islam. Kita hadirkan Islam. Jadi kita harus Islam yang hadir, bukan hanya Islam yang jelas. Kadang-kadang wabitos jelas mah sok langsung atos jelas. Tapi kalau Islam hadir pasti jelas. Jelas belum tentu hadir. Nah jadi kalau ditanya apa resolusi, nah ini resolusi ini umat Islam ya untuk tahun 2022, kita sebagai umat Islam harus menggeser ya dari pengertian kuantitatif ke kualitatif. Karena
tadi itu kalau saya jelaskan, kalian itu hanyalah disebut umat apabila di situ ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ingin kasih penjelasan masih dari Raghib Al-Asfahani, ini bagus sekali dia ketika menjelaskan itu ya. Katanya umat di sini adalah jama'atun yatakhayyaruna al-ilma wal amalus shalih yakunu uswatun li ghairihim. Jadi katanya kalian disebut umat itu adalah satu kumpulan yang memilih ilmu dan memilih amal soleh, sehingga dari dua pilihan itu maka jadilah kalian itu uswatun hasanah bagi yang lain, li ghairihim. Terus uswah hasanah kita itu harus menghadirkan. Makanya benar penjelasan dari Syekh Muhammad Abduh ketika beliau menjelaskan arti amal soleh itu, amalun, dari kata amalun artinya pekerjaan yang diniatkan. Amalun itu karena diniatkan maka menjadi well planned, direncanakan dengan baik. Amal soleh itu diniatkan dengan baik, dengan ikhlas, direncanakan dengan baik, memberikan manfaat kepada dirinya, keluarganya, masyarakat, dan umat yang lain. Itu amal soleh. Makanya tidak ada amal soleh untuk diri sendiri. Mana amal soleh ke orang? Ada enggak? Disebut amal soleh itu karena kemanfaatannya pada yang lain. Sehingga kenapa Rasulullah mengatakan, menahbiskan bahwa manusia yang paling baik itu adalah anfa'uhum linnas. Dan kenapa kemudian di dalam Al-Quran setiap kali disebut iman pasti amal soleh, begitu. Jadi kalau sekarang kita umat Islam itu belum menjadi satu kesatuan yang menjadi uswah bagi yang lain, jangan-jangan kita ini belum menjadi komponen-komponen yang mampu menghadirkan Islam, begitu. Nah, kemudian ada satu kata-kata mutiara ya dari Ibnu Al-Muqaffa ya, ini kata-kata mutiara ini bukan hadis, ini dari Ibnu Al-Muqaffa. Idza qalal ma'ruf sara munkaran. Apabila sedikit kebaikan, tidak ada yang menyeru kepada kebaikan, sara munkaran, maka jadilah kebaikan yang sedikit itu menjadi mungkar. Jadi gak ada kebaikan. Idza qallal ma'ruf sara munkaran. Jadi apabila sepi dari yang menyeru kepada kebaikan, sara munkar, maka kemungkaran akhirnya yang tampil. Wa idza sya'al munkaru sara ma'rufan. Dan apabila kemungkaran itu menjadi meluas gitu, maka sara ma'rufan, yang mungkar pun tambah menjadi baik. Itu. Jadi yang tadi yang menyeru kepada kebaikan menjadi mengecil, kemungkaran jadi tampil. Kemudian wa idza sya'al munkar, dan ketika kemungkaran menyebar luas, karena setiap kali yang menyeru kepada kebaikan disebut sebagai intoleran, sara ma'rufan, akhirnya yang jelek-jelek itu tampaknya menjadi bagus semua, begitu ya, menjadi bagus semua. Ini satu kata hikmah yang sangat bagus ya dari Ibnu Al-Muqaffa yang tadi. Saya ulangi, mudah-mudahan bisa masuk ke ini kita. Idza qalal ma'ruf sara munkaran. Apabila sedikit kebaikan, termasuk kepada kebaikan, sara munkaran, maka yang baik yang sedikit itu jadi kemungkaran. Wa idza sya'al munkaru, dan apabila kemungkaran sudah merebak sekali, sara ma'rufan, akhirnya publik mengira yang munkar itu sebagai kebaikan. Itu jika nama atau caket-caket kiamat itu segitunya ya. Makanya coba perhatikan isyarat Rasul, inna min asratis sya'ah, dari sekian tanda-tanda kiamat adalah ayyudharuz zina, terbukanya perzinahan. Termasuk sekarang bahkan aturan pun memberi peluang untuk terbukanya perzinahan, yaitu contohnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021, yaitu definisi kekerasan seksual
yang berbasis kepada sexual consent. Jadi dia benar dan tidaknya karena ada atau tidak adanya izin. Saya ambilkan nih contoh pasal 5 ayat 1. Saya ingat tuh di itunya. Punten pisan, punten, saya harus menyebut. Begini redaksinya kurang lebih. Memegang, meraba, mencium, begitu ya. Korban dalam ini perempuan itu kekerasan seksual tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan. Jadi yang menyebabkan dia kekerasan seksual itu karena tanpa persetujuannya. Berarti lamun setuju mah badai dicabak loge kengi. Jadi dia disebut perzinahan itu bukan karena bertentangan dengan ajaran agama, dengan Islam, bertentangan dengan moralitas, tapi karena tidak ada persetujuan. Kenapa lahir begitu? Ini dari feminisme liberal yang menganggap bahwa laki-laki itu penjajah perempuan. Ya memang kan itu bertahun-tahun tuh begitu. Islam datang nggak sami pamagat sarang itu dina Islam memang nggak sama, nggak ada. Apalagi di Indonesia koyong jantan naon tuh istri jantan presiden mangga kan atos ya begitu. Satu yang tidak boleh mah jadi laki-laki perempuan ya selesai itu alam dunia udah begitu. Nah oleh feminisme liberal sekarang nih perempuan juga dikasih sekarang otoritas namanya konsen. Jadi kata mereka karena terjadi ketimpangan relasi kuasa, gitu ya, relasi kuasa, laki-laki lah yang berdiri atas kekuasaan. Makanya di RUU PKS sebelum ditolak dulu itu kemungkinan besar istri-istri bisa mengajukan kepolisian di bapak-bapak kalau dia merasa minggu itu mah orang asa dipaksa bisa nih laporkan ke polisi. Waduh jegal Bandung ngararingguk di kantor polisi kunaon pak dilaporkan ku bojo cenah Jumat kamari gitu. Itu dari PKS begitu, jadi akan dilaporkan ya. Nah, jadi ketimpangan relasi kuasa. Nah, sekarang kekuasaan diberikan kepada perempuan. Namanya konsen. Namanya konsen. Nah, jadi saya kan mengizinkan, boleh kau meraba aku izinkan, bukan kekerasan seksual. Kan dina Islam zina dan zina itu sangat berat, makanya bahasa hukumnya Al-Qur'an itu walatak robu. Jangan dekat-dekat. Coba tuh ayat harus zina sekarang. Kemudian orang masuk Islam menolak dan ngasih tanda. Hilangkan frase tanpa persetujuan. Mungen pika ayeuna. Kenapa? Kenapa gak mau itu? Jelas kekerasan seksual harus dihapuskan. Tapi definisinya jangan begitu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu kalau pernah baca, ternyata KUHP kita itu yang pimpinan Belanda belum diubah. Waktu itu saya pemberi keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi meminta itu diubah tuh pasal 26. Jadi menurut KUHP yang disebut perzinahan itu hanya apabila dilakukan oleh yang sudah nikah. Jadi ari nu teu acan nikah mah sanes zina ceuk KUHP. Berarti sekarang terjadi ya bukan seks yang sah lewat perkawinan, tapi yang akan dikampanyekan seks sehat. Itu sekarang. Makanya ada satu gerakan global namanya Comprehensive Sexual Education. Itu sudah ada modul-modul yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah tertentu. Jadi diajarkan tuh khususnya untuk mengenal arti reproduksi, tujuannya kalian mengenal seks sehat. Gak apa-apa tidak sah juga. Padahal di dalam ajaran Islam itu adalah harus lewat pernikahan pasti sehat. Sehat belum tentu sah. Ya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Comprehensive Sexual Education itu gerakan global akan diajarkan dan dikampanyekannya adalah seks sehat. Makanya sebelum-sebelumnya kan kondom begitu kan. Nah, di situ itu sekarang masuk di sexual consent. Hati-hati itu bapak-bapak, ibu-ibu di perguruan tinggi sekarang lewat Permendikbud. Lihat pisan, tinggal hapus itu frasenya. Semua ormas Islam, bahkan MUI di dalam istimewa ulamanya sudah menyatakan itu bertentangan sexual consent itu. Nah itu resolusinya ya, kita hadirkan Islam di kita semua. Kita satu kesatuan umat disatukan oleh tauhid, ukhuwah Islamiyah pasti melahirkan ukhuwah watoniyah.
Dulu kita mempertahankan kemerdekaan dengan kalimat tauhid. Apa namanya? Allahu Akbar, itu kalimat tauhid. Ya, Ainam Allahu Akbar, fundamentalis. Nah, itu kalimat tauhid yang menjadikan kita ini merdeka di situ. Sekira itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, penjelasan dari kata umat ya, yang menjadi dasar tadi lahirnya pengertian ukhuwah Islamiyah kita. Dan tadi saya katakan kita jadikan ini resolusi tahun depan kita, yaitu menghadirkan Islam sebagai refleksi dari keumatan kita yang disatukan oleh tauhid, sehingga terwujudlah Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan keimanan kita dan membimbing kita untuk tetap senantiasa berada di jalan yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan usia kita sampai kepada tahun yang akan datang tentunya dengan usia yang makmur, dan kita bisa memakmurkan usia itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah ya Rabbana, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dengan seterang-terangnya, dan berikanlah kepada kami kemampuan dan keberanian untuk senantiasa mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabbana, perlihatkanlah kepada kami kebatilan dengan seterang-terangnya, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk senantiasa menjauhi kebatilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي